Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pembahasan soal relasi dan fungsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan soal-soalnya, di antaranya adalah sebagai berikut. Untuk relasi dan fungsi, soal yang pertama yang akan saya bahas adalah, di sini diketahui ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, yang mana himpunan A di sini anggotanya adalah anggota himpunan A di sini diketahui, di sini diketahui si himpunan A adalah menulis ya, menulis ya. Kemudian himpunan yang kedua di sini diketahui adalah menggambar. Kemudian himpunan A juga mempunyai anggota mengecat ya. Jangan lupa ya, kalau untuk mempermudah seperti pembahasan soal sebelumnya, kita buat diagram panahnya ya, diagram panahnya dari dua buah himpunan itu untuk merelasikannya. Karena yang ditanyakan di sini adalah nanti kita diminta untuk merelasikan dua buah himpunan itu. Kemudian himpunan yang kedua di sini pensil ya, anggotanya adalah pensil. Kemudian anggotanya juga adalah ballpoint ya. Kemudian anggotanya adalah penghapus. Kemudian ada kuas ya. Masih ada yang lain anggotanya? Tidak ada ya. Jangan lupa dikasih nokta. Kemudian kita kasih gambar untuk menentukan himpunan B-nya, yang mana di sini diketahui anggotanya adalah ada 4 ya. Kemudian relasi yang ditanyakan pada soal yang A, relasi apakah yang mungkin dapat menghubungkan himpunan A ke himpunan B ya. Relasi yang mungkin ya di sini berarti nanti. Kira-kira relasinya yang mungkin itu apa, Nana ya? Menulis ya, menulis menggunakan apa? Oh iya, kalau menulis ini bisa kita relasikan dengan apa? Ya dengan ballpoint lah, ya. Menulis ya. Menulis juga kita menggunakan penghapus ya, untuk menghapus hasil tulisan kita, misalnya kita menggunakan alat ya. Alat untuk menulis salah satunya adalah penghapus ya. Menggambar, kalau menggambar kita menggunakan apa anak-anak ya? Ya menggambar boleh menggunakan pensil juga ya, menggambar. Tapi yang umum kita menggambarnya itu menggunakan pensil warna ya, maaf ya. Ini di sini pensil warna ya. Menggambar menggunakan pensil warna ya. Menggambar sebenarnya bisa menggunakan kuas ya, bagi seorang seniman menggambarnya menggunakan kuas ya. Bisa saja ya. Ini bisa kita hubungkan dengan ini ya. Mengecat, mengecat dia pakai kuas ya. Mengecat tidak mungkin menggunakan pensil, nggak mungkin mengecat itu menggunakan ballpoint ya, atau mengecat. Berarti dari hubungan dari himpunan A ke himpunan B ini yang bisa kita hubungkan atau kita bisa relasikan, kira-kira bahasa relasi yang pas untuk hubungan ini atau relasi ini adalah, yang pas adalah salah satunya adalah menggunakan ya. Menggunakan. Ini ya, menulis menggunakan ballpoint ya, menulis juga menggunakan menghapus ya, mengecat. Ya ini, apa ini ya? Menggambar ya, menggambar menggunakan pensil warna, menggambar menggunakan kuas ya, mengecat menggunakan kuas ya. Jadi bahasa relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah menggunakan. Kemudian yang ditanyakan lagi di sini menyatakan relasi dari A ke B ya, menyatakan relasi dari A ke B dengan diagram panah ya, seperti sudah yang saya gambar ini. Jadi yang B sudah terjawab ya. Jadi diagram panahnya bentuknya seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini diketahui dua buah himpunan yaitu A dan B di soal-soal itu. Nyatakan relasi dari A ke B berikut dengan bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Ya. Jadi saya contohkan satu aja dulu anak-anak ya. Jadi untuk yang gambar yang pertama, untuk soal yang pertama yang A,
Di sini diketahui himpunan A-nya ya. Himpunan A-nya itu anggotanya adalah 16 ya. 9, 4, kemudian 1 ya. Jangan lupa noktahnya ya anak-anak ya. Dikasih titik ya. Nah, ini ya. Nah, gambarnya seperti itu ya. Kemudian himpunan B ya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Ini ya. Nah, ini untuk anggota himpunan B. Kemudian relasinya adalah dari himpunan A ke himpunan B sudah ditentukan di sini, relasinya adalah kuadrat dari ya. Kuadrat dari ya, relasinya adalah kuadrat dari 16 kuadrat dari berapa anak ya? 16 kuadrat dari 4 ya. 9 kuadrat dari 3, 4 kuadrat dari 2, 1 kuadrat dari 1. Ini yang bisa kita relasikan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Untuk soal yang B dan C, silahkan kalian coba di rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan satu soal yang A ini bisa mewakili soal yang B dan C. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Anton sangat menyenangi pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Tanti menyenangi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Rudi menyenangi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sosial. Rudi menyenangi ilmu pengetahuan alam dan matematika. Jika P sama dengan Anton, Tanti, Rudi, dan Q adalah matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial, buatlah diagram panah yang menyatakan relasi menyenangi dari himpunan P ke himpunan Q. Nyatakan relasi tersebut dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi untuk soal yang sebelumnya tadi, untuk pasangan berurutannya masih belum Bapak bahas ya. Baiklah, kita wakili dari soal nomor 4 saja. Di sini kita tahu bahwa himpunan A-nya itu himpunan A-nya anggotanya ya, maaf ya, bukan himpunan A ya, himpunan P ya. Himpunan P anggotanya adalah Anton. Kemudian anggotanya lagi adalah Tanti. Kemudian anggota lagi untuk himpunan P adalah Rudi. Kita buat diagram panahnya dulu ya, biar mudah kita ya. Buatlah diagram panah ya. Kemudian himpunan Q-nya, anggotanya adalah matematika atau kita singkat M ya. IPA, A kita IPA ya. IPA saja ya. Kemudian untuk matematika ini MTK ya. MTK. Kemudian yang terakhir di situ ada IPS ya. Ada 3 anggota himpunan Q ya. Perintahnya di situ kita disuruh membuat diagram panah dengan relasi yang diketahui di situ adalah menyenangi. Menyenangi. Nah, jangan lupa dikasih tanda petik ya. Menyenangi, Anton menyenangi. Dari cerita yang ada di sini, Anton menyenangi matematika dan ilmu pengetahuan alam ya. Jadi Anton kita hubungkan dengan matematika dan IPA ya. Kemudian Tanti menyenangi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial ya. Ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial Tanti ya. Kemudian yang terakhir Rudi menyenangi ilmu pengetahuan alam dan matematika ya. Ilmu pengetahuan alam dan matematika untuk Rudi. Nah, ini. Jadi dari bahasa relasi ini sudah kita buatkan diagram panah. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan dari himpunan dari himpunan P ke himpunan Q ya. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan P ke Q, kita tahu bahwa pasangan yang pertama adalah Anton
berpasangan dengan matematika, MTK ya. Ini himpunan pasangan berurutannya. Kemudian Anton juga berpasangan dengan siapa? Anton berpasangan dengan IPA ya. Berarti IPA, sorry. IPA. Kemudian Tanti, kita tulis Tanti ya. Berpasangan dengan IPA ya. Karena Tanti di sini diketahui menyenangi IPA. Dan juga Tanti menyenangi IPS ya. IPS. Ini pasangan berurutannya seperti ini ya. Jadi di sini diketahui bahwa Tanti ini merupakan anggota himpunan pertama dan IPS ini merupakan anggota himpunan yang kedua. Jadi harus berurutan, jangan terbalik ya anak-anak ya. Namanya himpunan pasangan berurutan ya. Kemudian Tanti juga berpasangan ya, sudah dua ya, Tanti dengan IPA dan Tanti dengan IPS. Dan yang terakhir adalah Rudi berpasangan dengan matematika ya. Rudi menyenangi MTK. Dan yang terakhir Rudi menyenangi ya. Jadi Rudi di sini berpasangan dengan IPA ya. Jadi dengan IPA. Ini adalah himpunan pasangan berurutan dari diagram panah yang ada di atas ya anak ya. Itu merupakan relasi dari himpunan P ke himpunan Q dengan relasi menyenangi. Kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan soal nomor 4. Dan yang terakhir di sini diminta menggambar diagram panah yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari himpunan N ke himpunan M ya. Langsung saja saya jelaskan dengan singkat. Di sini ada himpunan N, anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9. Kemudian jangan lupa noktahnya ya anak-anak ya. Ada noktahnya ya di sini ya. Kemudian ada himpunan M. Himpunan M itu anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini himpunan M. Kemudian gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari. 2 lebihnya dari. 2 lebihnya dari. Saya singkat aja ya. Untuk mempercepat. Kemudian 5, 2 lebihnya dari berapa? Dari 3 ya. 6, 2 lebihnya dari berapa? Dari 4 ya, maaf ya. 7, 2 lebihnya dari 5 ya. 8, 2 lebihnya dari 6. Kemudian 9, 2 lebihnya dari 7. Inilah ya. Ini diagram panahnya yang bisa kita gambar, kita buat untuk relasi dari himpunan N ke himpunan M. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan soal ini. Selamat belajar, selamat beristirahat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.